4, mu'jizat. Jadi nomor 1 paham Al-Quran, nomor 2 paham As-Sunnah Nabawi, nomor 3 Al-Hikam wal Mau'izah. Mutiara kita belajar dari sirah untuk kehidupan kita. Nomor 4 kita belajar mukjizat yang dalam kehidupan Rasulullah SAW banyak sekali, mungkin puluhan. Malah ada buku khusus mukjizat Rasulullah SAW. Tapi saya mau ambil mukjizat yang paling besar dan yang kita butuh, itulah Al-Quranil Karim yang turun dalam masa biasa 23 tahun dan yang masih selamanya sampai hari kiamat. Makanya sambil kita baca Al-Quran, jangan lupa Allah Azza wa Jal sedang berbicara sama Rasulullah. Makanya pahaman Al-Quran sangat penting di situ. Jadi mukjizat hidupan Rasulullah itu sangat penting untuk iman kita. Rasulullah SAW dalam satu hari mimbarnya dari pohon kurma diganti dengan mimbar yang rapi, yang bagus, yang baik. Hadis ini sudah terkenal, namanya hadisul jaz'a. Namanya hadis al-jaz'a. Ini ceritanya. Jadi sesudah diganti pohon kurma itu, kalau pohon kurma lumayan besar, diganti dengan kayu yang rapi, ada suara nangis. Mungkin kalau untuk yang belum pernah dengar hadis ini mungkin agak gak tahu, percaya nggak? Sesudah diganti, disimpan di luar, ada suara nangis. Nah, sampai Rasulullah pergi dan diulus-ulus, lalu diam. Kenapa? Rasulullah jelaskan kepada sahabat, ini dia kangen karena selalu dia jadi mimbar dekat dengan Rasulullah SAW, diganti dengan satu lagi, maka dia nangis, ada suaranya. Kana al-masjidu masqufan ala judu'in min nakhl, فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. Dan banyak mukjizat lain selain ini. Ada juga pohon yang keluar dari tanahnya dan pergi salam ke Rasulullah. Banyak mukjizat. Saya tidak mau bahas untuk mukjizat saja, tapi kepentingan belajar as-sirah nabawiyah, kita belajar mukjizat dalam kehidupan Rasulullah, cukup kita dengan Al-Quran. Dan kita dalam muhadarah yang sudah sebelumnya kita jelaskan, kalau bingung apa mukjizatnya Al-Quran, silakan. Allah sudah ajak siapapun, falyatu bimithlihi, falyatu bisurah, falyatu biayah. Qul law ijtama'at al-insu wal jinnu 'ala an yatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Kalau tidak sepakat dengan Al-Quran bahwa mukjizat, silakan tulis sepertinya. Jangan sepertinya satu surat, jangan satu surat satu ayat. Satu surat aja yang paling kecil sampai sekarang 1400 tahun belum ada yang bisa menulis sepertinya. Maksudnya apa sepertinya? Ada artinya, bahasanya rapi, sesuai, dan ada hikmahnya. Al-Quran semuanya ada hikmahnya, ada aturannya, ada hukumnya, bukan omongan saja. Inilah salah satu mukjizat dari Rasulullah. Jadi sekali lagi, belajar sirah nabawiyah, kita paham apa mukjizat Rasulullah SAW. Dan mukjizat itu yang membuktikan iman, yang mengkuatkan iman. Salah satu bagian itu mukjizat, seperti hadis yang kita bahas, dan ini hadis sahih dalam buku sirah semua dan dalam buku hadis diucapkan bagaimana potongan pohon kurma jika diganti dengan kayu, dia sampai apa? Nangis kangen ke Rasulullah SAW. Wajar karena Rasulullah SAW apa? Ciptaan Allah yang terbaik. Inna hadza bakiya lama faqada, ini dalam satu riwayat Ahmad, lama faqada min adz-dzikr,
karena dia senang zikir, senang bersama Rasulullah, senang dengan agama, senang dekat orang baik. Selanjutnya, ma'rifatu fadlillahi azza wa jal. Ma'rifatu fadlillahi azza wa jal. Di sini, ini negara Faris sebelum bi'sah. Bagian ini semua, bagian Faris, batasannya di sungai Irak sekarang. Luar biasa besar. Dan ratusan tahun. Ini semuanya sebelum Islam. Sebentar lagi diganti jadi negara Islam semua. Kelebihan dari Allah Azza wa Jal dan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelumnya. Ini negara Faris. Ini daerah Arab semua, daerah Al-Jazirah, daerah Najd, Al-Yamama, Rub'a al-Khali, ini tempat khusus Al-Ahqaf di bawah Yaman. Seperti ini kelihatannya. Tidak ada apa-apanya. Mulai dengan seorang di kota namanya Makkah. Maka orang yang bilang Al-Islam muncul dengan pedang. Di mana pedang dalam masa Makkiyah selama 13 tahun di Makkah, pedang di mana? Orang Muslim dalam masa Makkiyah punya pedang enggak? Hah? Kebetulan ada pedang tapi di dalam badan orang Muslim. Betul enggak? Mereka tidak perang selama 13 tahun. Disiksa, dibunuh. Quraisy melakukan semua hal yang tidak baik. Iblis saja kalah sama mereka. Selama 13 tahun. Tapi tetap muncul agama Allah dan tetap menang. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah sesudah 13 tahun hijrah ke Al-Madinah, tetap dikejar. Ada orang berpikir juga begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Al-Madinah, Rasulullah yang ajak perang. Tidak. Rasulullah tidak ajak perang. Mereka yang selalu datang mau menghancurkan, mau menghabiskan orang muslim di Al-Madinah. Selalu kita yang balas. Bukan kita yang mulai. Makanya di sini kita butuh belajar sirah supaya kita paham apa yang terjadi, supaya tidak mudah ditipu atau ikut siapapun yang ngobrol. Jadi ini masalah ma'rifatu fadlillah azza wa jalla ala nas. Gimana kelebihan Allah azza wa jalla untuk seluruh manusia dalam masa tersebut, dalam zaman sangat gelap, kondisi akhlak, kondisi seluruhnya itu sangat luar biasa parah. Allah kirimkan cahaya. Allah kirimkan agama Islam. Allah kirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya tersebut, dengan Al-Qur'an, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, begitulah merubah semua. Kita ambil contoh sebagian tentang akhlak. Gimana akhlak orang Arab sebelum agama Islam? Ada sebagian akhlak seperti tadi yang baik, ada sebagian akhlak yang tidak baik. Dalam satu hal yang tidak baik, masalah perempuan. Dan cerita yang terkenal bagaimana orang Arab dulu saking tidak suka sebagiannya, tapi sudah ada contoh banyak seperti itu yang membunuh, mengkuburkan anaknya perempuan, malah hidup dikuburkan. Tidak mau dia. Yang datang apa laki? Wah, luar biasa, bangga, senang, luar biasa, sembeli unta, macam-macam. Yang datang perempuan, disembunyikan. Disembunyikan di mana? Di tanah, dikuburkan. Tidak mau dapat anak perempuan. Ini salah satu contoh saja. Dan Allah bahas masalah ini dalam Al-Quran. Siapa yang bisa tahu ayatnya? Nah, di sini kepentingan belajar sirah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Datang seorang perempuan usia kecil 2-3 tahun, ditanyakan sama malaikat, Dede, Masya Allah, kenapa ya kamu dibunuh?